Baiklah, kita lanjut lagi fikih sholatnya. Kita masuk pada rukun-rukun sholat. Sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat sholat. Ada kemarin itu syarat sholat di video sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke arkan sholat. Sekali lagi kita ulangi bahwa pentingnya kita belajar, pentingnya kita mengkaji fikih dasar seperti ini supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, orang banyak tidak sholat, bahkan tidak mau atau malas. Orang banyak tidak suka agama atau mungkin alergi dengan hukum-hukum Islam contohnya. Itu bisa jadi bukan karena dari hati mereka, karena mereka benci, tidak. Bisa jadi karena memang tidak tahu, kadang tidak mau tahu, malu bertanya, atau tidak diajarkan. Nah, maka secara otomatis ketika orang tidak tahu, ya tidak suka, bisa saja ditinggalkan karena tidak tahu, ditinggalkan karena tidak suka. Apalagi kalau sudah tidak tahu, kemudian ada tantangan dari kelompok orang-orang yang memang sengaja untuk menjauhkan umat Islam daripada sholat. Ada hal-hal yang menjauhkan kita daripada syariah, daripada hukum Islam. Jadi dari internalnya kita sudah tidak mau belajar, kita merasa cukup, kita enggan untuk menambah atau mengoreksi atau mungkin merekonstruksi lah bahasa ilmiahnya pemikiran kita, atau mungkin memperbaharui update informasi tentang agama kita. Nah, kita perlu sadari bahwa di luar pun ada informasi-informasi yang bertentangan dengan itu. Nah, ketika konsumsi kita lebih banyak tentang yang bertentangan sementara kita tidak mau mengkaji kembali, ya sudah, hasilnya kadang malas, kadang tidak tahu, bahkan kadang bisa benci. Oleh sebab itu penting sekali, marilah saya ajak kita semuanya kembali untuk mengkaji fikih ibadah fikih dalam Islam. Dan kita tidak mau bahas yang tinggi-tinggi, rendah, yang biasa-biasa. Dalam kitab Ta'allumut Ta'allum dikatakan bahwa yang dimaksud dengan afdalul ilmu yang fard, ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang dibutuhkan. Nah, orang mau sholat butuh ilmu sholat, orang mau zakat butuh ilmu zakat, mau naik haji butuh ilmu haji. Nah, sekarang sholat adalah setiap hari kita kerjakan, maka kita wajib untuk mengkaji itu. Kalau belum akil balik ya lebih bagus, tapi kalau sudah balik ya memperbaharui dan seperti itu semua. Oke, kita lanjut. Wama arkanuha fatis atau asyar. Nah, ini kalau di kitab-kitab fikih yang agak sudah dibaca di akademik itu biasanya dia sebut 13 rukun. Tapi karena ini dasar maka dipecahkan, dirincikan. Al-awalu an-niyatu bil qalb. Yang pertama niat dalam hati. Kalau mau salat harus niat dalam hati. Wa yuhdhiru fi qalbihi fi'la salati. Dalam ketika dia berniat itu dia menghadirkan dalam hatinya pekerjaan salat. Wa yu'abbar anhu bi fardin. Kemudian dia sebutkan salatnya itu fard, wajib atau sunnah. Berarti usolli fardhu. Wa yuhdhiru fihi ta'yiniha. Kemudian dia menentukan mana fardnya, mana salat wajib yang mana. Kalau zuhur, awil asar, awil maghrib, awil isya, awil subuh. Sholli fardhu subhi. Kemudian adaan, dia harus sebutkan salat wajib itu dikerjakan adaan artinya memang waktunya, atau qodaan, atau ini salat adalah salat qada, baik itu atau qasar, itu dijelaskan situ. Jadi ada 3 hal dalam niat, yaitu niyah, kemudian farad wa ta'yin, kemudian fardiyah wa ta'yin, disebutkan itu. Itu niat. Jadi ada karena ini kita bahas masalah fikih Imam Syafi'i, maka niat itu dimulai ketika huruf alifnya lafzul jalalah Allahu Akbar
sampai di ra. Jadi ketika Allahu Akbar itu niat kita sebut Allahu Akbar, niat dalam hati berjalan ketika kita sebut itu. Jadi Allahu Akbar dalamnya itu usolli fardhu zuhri makmuman atau imaman. Kita wajib sebutkan itu. Nah, dulu kalau kita belajar itu caranya adalah kita tulis di kertas, kita tulis lafaz jalalah besar di kertas besar gitu, ada kertas kita tulis lafaz jalalah takbiratul ihram itu kita tulis Allahu Akbar, lalu di bawahnya kita tulis usolli fardhu zuhri ma'muman lillahi ta'ala atau usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbil kiblat kita tulis. Lalu kita sebut Allahu Akbar, mata kita ke Allahu Akbar tapi hati kita membacanya gitu. Itu namanya mujahadah. Ya, itu penting. Berat apa hidup, tidak mana ada hidup yang ringan, tidak ada hidup ringan. Hidup itu mujahadah, kita harus berjuang untuk mempertahankan agama kita supaya kita di akhirat tidak rugi. Diawali dengan susah, dan kita perlu sadari bahwa susahnya kita di zaman sekarang jauh lebih ringan daripada susahnya para sahabat di zaman Nabi. Mereka selain mempertahankan iman, mereka juga secara fisik mempertahankan kehidupan mereka. Kalau kita kan cuma hanya pertahankan iman. Jadi tidak ada kata menyerah dalam belajar. Niat. Yang kedua adalah takbiratul ihram, yaitu mengucap Allahu Akbar. Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu digabung Allah itu niat jalan Akbar. Nanti dijelaskan di situ Allahu Akbar itu ada tasdidnya berapa, tidak boleh ada fasal dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Di situ bismillahirrahmanirrahim masuk. Yang keempat adalah al-qiyamu in qadar. Dia wajib berdiri selama dia itu mampu untuk berdiri. Kemudian walau bihablin, meskipun kalau umpama dia sholat itu berdiri sendiri tidak mampu kecuali harus menggunakan bantuan tali diikat umpama, maka dia wajib melakukan itu. Yang kelima ruku. Apa itu ruku? Definisi ruku adalah inhina min ghairi irha. Dia turun tunduk ukuran siku itu tunduk rukbatai hatta tanala rahatahu rukbatahu, sampai kedua telapak tangan itu bisa menyentuh lutut. Itu ruku yang sempurna. Jadi ruku yang sempurna itu dia harus turun ruku sampai tangannya itu menyentuh kepalanya lutut. Kemudian kepalanya lurus dan tidak boleh melihat ke depan, melihat ke bawah. Posisi kepala juga lihat ke bawah, bukan nungging, bukan. Asadis at-tumanina fir ruku. Kemudian yang keenam tumanina waktu ruku. Kalau kitab ini dipisahkan. Kalau dalam kitab fikih yang tadi saya sebutkan, kalau fikih yang sudah naik tinggi agak besar itu tumanina dijadikan satu. Tapi kalau dalam kitab ini dipisahkan. Jadi disebutkan setiap ruku ada tumaninanya. Ini ada nilai edukasinya, ada nilai tarbiyah. Tarbiyahnya untuk selalu mengingatkan. Jangan sampai sholatnya disebut tumanina kemudian lalai. Jadi ini disebut fikih dasar, kitab fikih dasar, maka disebutkan dasar-dasarnya. Jadi dipisahkan satu-satu. Tumanina itu fil ruku. Al-i'tidal wa tumanina itu fil i'tidal. Tumanina waktu i'tidal. Kemudian sujudul awal bi an yada'a jabhatahu maksyufatan ala musallahu. Dia harus menyertakan kedua telapak tangannya maksyufah, terbuka, ala musalla, di atas tempat salatnya. Mutahamilan 'alaiha qalilan. Dia agak tekan sedikit sehingga kerasa terbeban. Kalau dalam kitab penjelasannya itu bihaitsu law diakutnin, seandainya kalau ditaruh kapas, itu kapasnya itu ada bekas tekanan, atau pasir ada bekasnya. Ghairi mutaharrik, dia tidak boleh menggerakkan tangannya itu, kepala telapak tangannya itu tidak boleh digerakkan. Rafi'an ajizatahu, sembari bagian belakangnya, bokongnya diangkat tinggi. Wa ma haulaha ala mankibaihi, lebih tinggi daripada mangkib, pundak. Wa yadaihi wa ra'sihi bi an yada'a juz'an min kulli min rukbataihi, dan dia harus meletakkan syarat ruku itu
tangannya harus menyentuh ini, rukunya juga, lututnya juga harus menyentuh, dan telapak kaki harus menyentuh telapak kaki. Jadi harus begini, rukunya itu kakinya harus begini, tidak boleh begini. Kalau begini tidak sah sujudnya. Mohon maaf, sujudnya begini, kaki kalau begini tidak sah. Benar tuh kalau dia bisa berdirikan begini. Tidak bisa, tidak boleh begini. Itu sujudnya tidak sah. Minimal berdiri lurus. Atau kalau memang yang punya kaki jari-jari lentur itu bisa sampai maju begini. Tapi kalau sudah begini tidak sah. Jadi harus berdiri lurus. Di godri tumanina, lurusnya itu nyentuh itu harus selama tumanina, secukup tumanina. Tumanina itu kadar lamanya kita membaca subhanallah. Jadi turun ketika sujud ini sebentar begini. Meskipun kadang-kadang kita lupa lalu ngangkat sebelum kita naik, tapi yang penting pernah dia sentuh ini. Dan seluruh 7 anggota sujud itu menyentuhan dengan tempat sholat itu biqadri tumanina. Itu sujud. Kemudian al-ashir yang 10 atau manina fi sujud. Sujud sudah sujud dan harus ada tumanina. Kata Rasulullah SAW, jangan bersujudnya seperti patokan ayam, karena kridik karena kridik sebagaimana ayam matok itu Allah. Yang ke 11 adalah al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud, membaca doanya, itu doa yang sangat agung. Ats-tsani asyar at-tumanina fi julus baina sajdatain. Yang ke-12 adalah tumanina dalam duduk antara dua sujud. Ats-tsalits asyar as-sujud tsani, sujud yang kedua. Sujud masuk yang kedua. Kemudian ar-rabi' asyar at-tumanina fi sujud tsani, tumanina dalam sujud yang kedua. Al-khamis asyar al-julus al-akhir muntasiban. Rukun salat yang ke-15 adalah duduk tasyahud akhir. Sekali lagi, duduk tasyahud akhir itu rukun salat yang kelima. Kemudian yang keenam qiraatut tasyahud. Tasyahud atau kita kenal bacaan tahiyat di situ. Itu julus akhir itu rukun. Kalau sujud tasyahud tahiyat awal itu sunnah. Nanti kita bahas, kita buat video selanjutnya kita jelaskan, tapi kita jelaskan dulu yang wajib dalam salat. Gerakan yang wajib dalam salat itu yang ke-15 adalah tasyahud akhir. Yang ke-16 yang ke-17 di situ as-salatu 'alan nabi. Allahumma shalli alaihi wasallam. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian yang ke-18 as-salam ba'daha fil qu'ud. Salam. Rukun selesai tasyahud kita baca salawat. Dalam salawat itu wajib, dalam tasyahud wajib kita baca salawat, kemudian salam. Salam itu minimal kita ucap assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Meskipun kita tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Cukup assalamu alaikum. Maksimalnya adalah assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang menambahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atasi asyar selanjutnya yang ke-19 adalah at-tertib bi an ya'tiya bin niyyah ma'a takbirah tsumma al-fatihah fil qiyam. Tertib dalam semua gerakan, artinya dia bertakbir, takbiratul ihram itu ada niatnya, kemudian datang Fatihah, berdiri, ruku, tumanina, itidal tumanina, julus ba'dahu ma tumanina, duduk ke tumanina, sujud tsani tumanina, tasyahud al-tumanina. Fahadha tertibul awal raka'atin thumma yati bi baqi raka'at mithlas. Pada rakaat kedua pun demikian. Tertibnya itu tanpa niat. Kalau rakaat kedua tidak boleh lagi ganti niat, karena kalau ganti niat berarti sudah masuk salat yang lain, sudah batal rakaat pertama. Jadi itu semuanya harus tertib. Itu rukun-rukun salat. Kemudian kalau sudah kita tahu seperti itu, maka harus dipenuhi. Jadi yang pertama mulai dari niat, gabung takbiratul ihram, kemudian qiraat Fatihah, di situ ada basmalah, kemudian ar-ruku tumanina, tidal tumanina, sujud tumanina, julus baina sajdatain tumanina, sujud tsani tumanina, masuk rakaat kedua sampai selesai, kemudian tasyahud akhir, kemudian as-salatu ala nabi di dalamnya,
kemudian salam kanan, itu semuanya harus tertib. Tidak boleh posisi nomor 3 mendahului nomor 1. Tidak boleh ruku duluan, tidak boleh sujud duluan baru ruku duluan. Tidak boleh ruku duluan baru bacaan surat Al-Fatihah. Jadi itu namanya rukun salat. Nah, jika rukun salat ini kemudian tidak tertib, maka kita lihat, jika tidak tertibnya itu tanpa sengaja, dia lupa. Rakaat pertama dia lupa baca surat Al-Fatihah, tahu mikir apa habis takbiratul ihram, dia tidak baca Al-Fatihah, lupa baca Al-Fatihah, kemudian dia ruku, kemudian setelah ruku dia i'tidal sujud, setelah sujud dia naik ke rakaat kedua. Sampai di rakaat kedua baru dia ingat kalau rakaat pertama itu dia tidak baca surat Al-Fatihah, maka hukumnya adalah dia tidak membatalkan sholatnya, tapi rakaat pertama dianggap kosong, invalid, tidak memenuhi. Berarti dia posisi rakaat kedua ini dia terhitung mulai rakaat yang pertama. Itu kalau lupa, tapi kalau disengaja maka batal sholat. Kalau disengaja maka batal. Begitu juga contohnya ruku, dia lupa ruku dari Fatihah langsung sujud. Ketika dia sudah sujud baru dia ingat, oh belum ruku, dia sudah balik ke rakaat kedua baru dia ingat, oh belum ruku, maka dia tidak dianggap rakaat yang pertama. Akan tetapi kalau dia masih dalam rakaat itu, contohnya habis takbiratul ihram sibuk baca doa iftitah, lalu dia lupa baca surat Al-Fatihah, kemudian dia baca surat pendek, lalu dia ruku. Ketika dia ruku baru dia ingat bahwa dia belum baca surat Al-Fatihah, maka dia balik baca surat Al-Fatihah baru dia ruku ulang. Ruku yang itu tidak dianggap. harus diperhatikan supaya Salat yang kita kerjakan itu sudah bukan capek sih, tidak ada capek. Artinya salat yang kita kerjakan itu tidak sia-sia begitu. Terus kita pahami itu. Jadi kita ulangi lagi, rukun salat itu ada 19 dalam kitab ini, atau ada 13 dari niat, takbiratul ihram, kemudian al-qiyam, kemudian takbiratul ihram, niat, baca Fatihah, ruku, sujud, i'tidal, tumanina, sujud awal, duduk antara dua sujud kedua, kemudian tasyahud akhir, kemudian salawat di situ, kemudian salam tertib. Itu semuanya rukun-rukun salat yang tidak boleh dilupakan. Kemudian di sini disebutkan kalau mau disingkat maka salat itu terdiri dari rukun salat itu dibagi. Ada namanya rukun qauliyah, rukun yang dalam bentuk ucapan. Apa saja? Takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar, itu hukumnya wajib, tidak boleh diganti dengan Akbar Allah, Allahu azam, Allahu absar, Allahu basirun, semua yang tidak boleh diganti. Kemudian qiraah Fatihah, baca surat Fatihah hukumnya wajib, tidak bisa diganti. Kemudian qiraatut tasyahud, at-tahiyyatu mubarakatuh shalawat thayyibatu, harus dibaca, harus dipenuhi semuanya itu. Siap. Kemudian yang keempat adalah salat ala nabi, harus dibaca di tasyahud akhir. Ini semuanya rukun-rukun qauliyah yang harus terpenuhi. Kemudian rukun fi'liyah, rukun pekerjaan, itu ada 13. Berdiri, tumanina, i'tidal, tumanina, sujud, tumanina, julus, tumanina, semuanya itu harus dipenuhi, maka sholat itu dianggap sah secara rukunnya. Dan nanti ditambah di situ istinabu mubtilat, dia menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.